Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar salih-salihnya Ustazah hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah selalu. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, jangan lupa ya, berdoa dulu yang khusyuk. Adakah yang tahu untuk IPAS kali ini kita belajar materi apa? Ya, benar. Pelestarian sumber daya alam. Lebih detailnya, yang akan kita pelajari adalah definisi dan klasifikasi sumber daya alam, manfaat, kerusakan pada sumber daya alam, dan pelestarian sumber daya alam. Lantas, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Next, secara umum, sumber daya alam atau SDA bisa digolongkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan letaknya. 2. Berdasarkan sifatnya. 3. Berdasarkan proses terbentuknya. Dan 4. Berdasarkan jumlahnya. Mau tahu lebih lanjut ya? Sumber daya alam berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, yaitu di atas permukaan bumi, seperti cahaya matahari, udara, dan ruang angkasa. Yang kedua, di permukaan bumi, seperti tanah, air, hutan, dan hewan. Sedangkan yang ketiga, di bawah permukaan bumi, meliputi aneka ragam sumber mineral dan aneka ragam sumber barang tambang seperti emas, nikel, perak, timah, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 3, yaitu dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan selalu tersedia di alam. Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi 3, yaitu hayati, non-hayati, dan lingkungan. Kita lanjut nih ke sumber daya alam berdasarkan dari jumlahnya. Yang dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya yang di semua daerah ada dan jumlahnya banyak, seperti udara dan sinar matahari. Dan yang kedua, sumber daya yang tidak di semua wilayah ada dan jumlahnya relatif terbatas, seperti minyak bumi, gas alam, emas, perak, tembaga, timah, dan batu bara. Nah, sekarang kita berlanjut pada manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam hayati atau biotik atau yang berasal dari makhluk hidup antara lain sebagai sumber bahan pangan atau makanan, sebagai bahan pakaian atau sandang, untuk peralatan rumah tangga, dan sebagai bahan produk kesehatan. Gambar berikut merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati yang biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan. Tentu kita sudah tidak asing ya. Selanjutnya, kita lihat yuk beberapa manfaat sumber daya alam non-hayati atau yang tidak berasal dari makhluk hidup. Matahari. Biasanya kita manfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Misalnya, menjemur pakaian, untuk industri pembuatan kerupuk, dan dalam skala yang lebih besar sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. SDA selanjutnya yang akan kita lihat adalah air, yaitu untuk mencuci, mandi, minum, dan menyiram tanaman. Juga sebagai sarana transportasi dengan rakit atau perahu. Hewan memerlukan air yang berguna untuk bertahan hidup, sedangkan tumbuhan memerlukan air untuk mengangkut makanan. Lanjut tentang sumber daya alam tanah. Manfaatnya sebagai tempat kita berpijak, untuk mendirikan rumah, tempat tumbuhan tumbuh, tempat hidup hewan, dan tanah di hutan sebagai daerah resapan air. Selanjutnya, setelah yang satu ini lewat, kita akan lihat nih bagaimana sih atau apa sih manfaat minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Kemudian sebagai bahan bakar kebutuhan rumah tangga seperti LPG dan minyak, serta dimanfaatkan untuk membuat aspal, pupuk, dan lilin. Selanjutnya, batu bara. Manfaatnya adalah sebagai bahan baku untuk industri baja, sebagai sumber energi pembangkit listrik, dan bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi. Sumber daya alam akan habis atau rusak jika kita tidak menjaganya.
Agar sumber daya alam di sekitar kita tidak cepat habis dan rusak, diperlukan pelestarian tentunya. Pelestarian tersebut harus dilakukan secara bersama-sama. Berikut ini merupakan beberapa penyebab kerusakan sumber daya alam disertai cara menjaga dan melestarikannya. Contohnya, boros dalam menggunakan sumber daya alam bisa dijaga dengan cara menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut. Pembuangan sampah atau limbah tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Cara menjaga atau melestarikannya adalah dengan rutin dalam membersihkan lingkungan dan sedapat mungkin mengolahnya terlebih dahulu. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau bisa disertai dengan cara menjaga, yaitu menangkap ikan dengan cara aman dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, serta beberapa penyebab kerusakan yang lain disertai cara menjaga dan melestarikannya. Indonesia kaya akan keberagaman makhluk hidup yang bermanfaat sebagai penyeimbang lingkungan. Keanekaragaman tersebut harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar senantiasa memperoleh manfaatnya. Jika tidak dijaga dan dilestarikan, akan menimbulkan kepunahan. Kepunahan terhadap makhluk hidup dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan alam dan dapat merugikan manusia. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengalami kepunahan. Apa ya penyebabnya? Penyebab kepunahan atau kelangkaan pada hewan antara lain: 1. Habitat yang dirusak manusia, seperti dibakar atau ditebang pohonnya. 2. Sering diburu atau dijadikan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan ataupun obat. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak. Dan yang keempat, sulit beradaptasi dengan perubahan alam. Sedangkan penyebab kelangkaan tumbuhan antara lain: 1. Terkena hama seperti wereng, belalang, ataupun tikus. 2. Dimanfaatkan secara terus-menerus. 3. Sulit berkembang biak. Dan yang keempat, kekeringan yang akan menjadi penyebab tumbuhan tidak bisa berkembang dengan baik. Untuk mencegah terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan, kita harus melakukan upaya pelestarian, antara lain: 1. Penegakan hukum terhadap para pemburu hewan langka dan penebangan hutan. 2. Penangkaran dan pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, salih-salihannya Ustazah, dengan demikian, apa sih tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan? Kita ucapkan bersama-sama ya. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi ataupun kebun binatang. Nah, dengan merawat hewan dan tumbuhan, kita dapat ikut serta untuk melestarikan makhluk hidup. Hal yang demikian merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan beragam jenis hewan dan tumbuhan untuk kesejahteraan manusia. Nah, salih-salihannya Ustazah, bagaimana sekarang tentang pelestarian sumber daya alam? Pahim tuh? Pasti jawabannya pahimna. Dengan demikian, Ustazah akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita perbincangkan akan membawa manfaat, kebaikan, dan keberkahan bagi Ananda dalam meraih ilmu untuk melengkapi bekal Ananda di masa depan yang bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Tetap semangat dalam berdoa, beribadah, dan belajar semata-mata mengharap ridho Allah semata.
Ustazah mohon pamit. Ustazah akhiri dulu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.